Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 8 Desember 2025. Tentunya beberapa headline, halaman dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami untuk berlangganan secara rutin untuk edisi Tribun Timur Cetak setiap harinya dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via telepon SMS di nomor 0814135555 seperti yang kami tayangkan di layar kaca Anda saat ini Tribuners. Dan tentu kita langsung saja di halaman utama kita hadir beberapa headline juga. Ada 5 headline yang menemani kita seperti buruh yang mau UMP sebesar atau di angka 4 juta rupiah. Kemudian ada juga Garuda Muda yang wajib waspada. Kemudian Bone dorong UMP 2026 lebih realistis. Kemudian ada catatan akademisi menyelamatkan peradaban, hukuman adat, anarkisme, dan kurikulum cinta. Dan ditutup dengan 50 tahun pesantren IMIM menjaga persatuan dan toleransi. Kita ulas lebih dulu menyoal buruh yang mau atau menginginkan UMP di angka 4 juta rupiah. Buruh di Sulawesi Selatan meminta upah minimum provinsi 2026 naik menjadi 4 juta rupiah. Namun hingga kini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat menghitung besaran UMP karena rumus resmi perhitungannya belum diterbitkan pemerintah pusat. Tentu rumus baru UMP ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau PP. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya menggunakan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dengan PP, aturan pengupahan dinilai memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Hanya saja hingga awal Desember 2025, PP dimaksud belum dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, pemerintah daerah belum bisa mengisi angka atau melakukan simulasi perhitungan. Nah, tentu Kepala Disnaker Trans menyatakan buruh meminta kenaikan UMP sebesar 10%. Dan tentu oleh Kepala Disnaker Trans Sulawesi Selatan, Jaya Dinas mengaku sudah menerima bocoran awal rumus UMP. Namun angka-angka pengisi rumus tersebut belum tersedia. Nah, Jayadi juga menjelaskan Presiden akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68. Lebih lanjut juga, Jayadi menjelaskan bahwa putusan ini mengoreksi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan mengarahkan penyusunan ulang aturan ketenagakerjaan. Nah, rumusan baru UMP nantinya akan berbeda di tiap daerah, di mana perhitungan mengacu pada 3 aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, serta kebutuhan hidup layak atau KHL. Nah, ketiga aspek ini akan dituangkan dalam formula UMP tahun 2025-2026. Selanjutnya, meski demikian, skema angka dari ketiga komponen tersebut belum dikomunikasikan lebih lanjut. Disnaker Trans Sulsel masih menunggu PP pengupahan yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan Basri Abbas, menyatakan buruh meminta kenaikan UMP sebesar 10%, di mana tahun lalu UMP Sulsel naik 6,5% menjadi Rp3.657.527 atau naik sekitar Rp223.229 dari tahun 2024. Nah, sehingga total UMP yang diharapkan buruh untuk tahun 2026 adalah Rp4.023.279. Basri menegaskan dasar perhitungan UMP tetap harus mengacu pada KHL. Ia menilai putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat membuat sejumlah aturan turunannya termasuk PP pengupahan tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Maka dari itu, ia juga meminta formulasi UMP yang tidak terpaku pada aturan baru yang belum jelas, di mana menurutnya KHL adalah acuan paling relevan untuk saat ini. Dan kita lanjutkan juga subheadline berikutnya, di mana Bone yang mendorong UMP 2026 menjadi lebih realistis. Pemerintah Kabupaten Bone mendorong UMP 2026 lebih realistis dan sesuai kondisi ekonomi masyarakat, di mana hingga kini Bone masih menunggu penetapan resmi UMP Sulsel dari pemerintah provinsi. Oleh Kepala Disnaker Bone, Andi Muhlis mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan UMP terbaru yang dikeluarkan. Nah, kabupaten hanya menindaklanjuti keputusan yang dibuat di tingkat provinsi.
Dan tentu sambil menunggu ketetapan atau juga ketetapan baru, Bone masih menggunakan UMP sebelumnya di angka 3,6 juta rupiah. Namun Riz menyatakan pengumuman UMP provinsi biasanya berlangsung pada Januari. Nah, setelah itu barulah kabupaten mengeluarkan SK Bupati sebagai tindak lanjut. Tentu, di sisi lain ia mengingatkan seluruh perusahaan wajib mematuhi upah minimum, di mana jika membayar di bawah UMP, tetap ada sanksi meski kewenangan penindakan penuh berada di provinsi. Di sisi lain, bukan hanya dari Kabupaten Bone, ternyata pemerintah Kabupaten Maros juga hingga kini masih menunggu penetapan resmi UMP Sulsel 2026 dari provinsi. Untuk sementara, Maros tetap mengacu pada UMP yang berlaku saat ini. Disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Maros, Asmawati. Ia menegaskan belum ada keputusan resmi terkait UMP yang akan menjadi dasar UMK tahun depan. Nah, menurutnya pemerintah provinsi masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Ia memperkirakan keputusan UMP bisa keluar dalam waktu dekat. Untuk 2025, Maros masih mengikuti UMP Sulsel sebesar Rp3.657.527 yang mencakup gaji pokok dan juga tunjangan. Kemudian kita berlanjut ke informasi berikutnya, Garuda Muda wajib waspada. Laga perdana Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025 dipastikan langsung menghadapi tantangan berat. Dalam preview duel Timnas Indonesia U22 versus Filipina digelar pada Senin 8 Desember 2025 hari ini, skuad Garuda Muda diwajibkan mewaspadai kekuatan penuh sang rival. Pasalnya, Filipina bukan hanya sukses membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atas Myanmar, tetapi juga secara mengejutkan membawa total 13 pemain abroad yang menjadi ancaman serius bagi Garuda Muda. Tentu kehadiran pemain berpengalaman ini ditambah catatan pertemuan terakhir yang sulit bagi Indonesia menjadikan laga ini ujian awal yang menantang bagi tim asuhan Indra Syafri. Berbeda dengan Timnas Indonesia U22, Filipina sudah melakoni laga perdana di ajang SEA Games 2025. Skuad asuhan Michael Martinez Alvarez tersebut tentu menantang Myanmar pada Jumat 5 Desember 2025 lalu di anniversary ke-700 tahun dari Stadion Chiang Mai, Thailand. Tentu hasilnya Filipina sukses menang 2-0 atas Myanmar, dan tentu juga Filipina diperkuat dengan sejumlah pemain berpengalaman di ajang SEA Games. Tentu ada 7 nama dari Filipina yang sudah tampil di edisi sebelumnya. Nah, catatan ini yang jauh dengan Timnas Indonesia U22 yang cuma diwakili 2 orang, yaitu Muhammad Ferrari dan Ananda Raihan. Tentu dilanjutkan juga bahwa di lini belakang ada 3 nama yang sudah pernah memperkuat Filipina. Ketiganya adalah Noah Ledel, Santiago Rublico, dan Jaime Rusquillo. Sementara di lini tengah ada 3 pemain berpengalaman lainnya seperti Gavin Muens, John Lucero, dan Sandro Reyes. Nah, selain itu masih ada striker yang tentu berpengalaman juga di kubu Filipina seperti Andreas Aldeguior. Nah, total dari 7 nama tersebut, 5 diantaranya pernah bermain lawan Timnas Indonesia U22 yang berlangsung pada SEA Games tahun lalu. Nah, Filipina juga patut diwaspadai karena sudah familiar dengan kekuatan Timnas Indonesia U22. Sebagian besar Timnas Indonesia pernah tampil saat menang lawan Filipina pada Piala AFF U23 2025 di Jakarta. Total ada 13 nama pemain Timnas Filipina U22 yang tampil di luar negeri. Tentu kehadiran mereka jelas mendongkrak prestasi Filipina itu sendiri. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF U23, Filipina sempat membuat kejutan karena berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Hasil tersebut jelas jadi alarm bahaya bagi Garuda Muda. Tentu di sisi lain, Timnas Indonesia U22 sudah siap tampil di cabang sepak bola putra SEA Games 2025, seperti yang diungkapkan pelatih Indra Syafri. Indra Syafri mengonfirmasi seluruh pemainnya sudah berkumpul di Thailand dan tengah mempersiapkan diri untuk laga perdana grup C SEA Games 2025 untuk melawan Filipina. Indonesia tentu tergabung juga dalam grup C bersama Filipina dan juga Myanmar. Awalnya, Garuda Muda direncanakan menghadapi 3 pertandingan dalam fase grup. Salah satu pertandingan bakal digelar pada 5 Desember 2025, tentu melawan Singapura. Namun mundurnya Kamboja dari persaingan SEA Games 2025 ternyata mengubah penjadwalan dari panitia.
Singapura yang awalnya ada di grup C berpindah ke grup A bersama Thailand dan Timor Leste. Tentu kabar ini membuat timnas Indonesia U22 hanya melakoni 2 pertandingan saja di fase grup. Situasi ini jelas disambut positif oleh Indra Syafri karena perubahan jadwal dirasa bakal memberi ruang persiapan lebih maksimal kepada Indonesia. Dilanjutkan dengan catatan akademisi menyelamatkan peradaban, hukuman adat, anarkisme, dan juga kurikulum cinta. Ditulis atau juga disampaikan oleh Afifuddin Harisa, selaku akademisi dan peneliti pendidikan Islam multikultural. Fenomena penghakiman massa terhadap seorang pelaku kriminal di satu desa di Kabupaten Goa baru-baru ini bukanlah insiden yang terisolasi. Ia adalah puncak gunung es dari kegelisahan sosial yang mendalam, di mana rasa aman telah terkikis dan kepercayaan pada proses hukum formal mengalami erosi. Nah, di sisi lain, berita-berita tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga pembunuhan balas dendam terus merajalela, seakan membentuk lingkaran setan kekerasan. Nah, dalam situasi yang karut-marut ini, tentu wacana kurikulum berbasis cinta yang digaungkan oleh Kementerian Agama beserta seperti OAC, apakah dengan cinta peradaban manusia mampu kita selamatkan dari kehancuran akibat lemahnya hukum dan menguatnya kekerasan. Nah, tentu hukuman adat dalam konteks masyarakat seperti di Goa dan banyak daerah lain adalah mekanisme sanksi sosial yang hidup dan bernafas dalam tradisi. Tentu ia bukan sekedar hukuman fisik tetapi lebih pada upaya pemulihan tatanan kosmis yang diyakini telah terganggu akibat pelanggaran moral. Tentu hukuman ini bertujuan untuk menyucikan kembali pelaku, mendamaikan korban atau keluarga, dan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas. Namun, ketika diletakkan dalam kacamata hukum konvensional atau positivis dan syariat, tentu legalitas hukuman adat menjadi problematis. Hukuman atau juga hukum positif Indonesia meski mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, menempatkan monopoli kekerasan sah dan penjatuhan sanksi pidana pada kewenangan otoritatif negara. Nah, dalam perspektif syariat Islam yang formal, otoritas hukum yang juga diberikan kepada penguasa atau kadi dengan prosedur pembuktian atau tabayun atau istibyan yang tentu ketat untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan. Dengan demikian, baik hukum positif maupun syariat yang diformalisasi cenderung melihat praktik penghakiman massa, khususnya massa adat, sebagai tindakan yang melampaui kewenangan dan berpotensi anarkis. Ditutup dengan usia 50 tahun dari IMIM, pesantren IMIM, menjaga persatuan dan mencetak ulama intelek di era digital. Di mana untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung juga akses di kanal YouTube Tribun Timur atau tinggal scan barcode yang ada di ujung kiri bawah, kemudian akan diarahkan langsung pada kanal YouTube Tribun Timur dengan tajuk 50 tahun pesantren IMIM menjaga persatuan dan juga toleransi. Kita beranjak ke informasi berikutnya pada halaman 3. Ada gebrakan sang pemimpin 2025. Hadir informasi dari Kabupaten Bone, kemudian juga Luwu Utara, dan juga informasi lainnya sejalan dengan informasi terupdate dari kabupaten lainnya. Kita awali dengan Bone yang siaga pangan jelang Nataru 2025. Pemerintah Kabupaten Bone memastikan kesiapsiagaan jelang Natal dan Tahun Baru 2025, termasuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan seluruh jajaran pemerintah kabupaten wajib meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memantau situasi daerah. Nah, salah satu fokus utama adalah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Selain pengendalian pangan, pemerintah kabupaten juga menyiapkan agenda keagamaan menjelang pergantian tahun. Di penghujung tahun, pemerintah kabupaten juga akan menggelar evaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah. Evaluasi ini dinilai penting sebagai dasar perbaikan program di tahun berikutnya. Maka dari itu, Andi Asman menegaskan jajaran pemerintah Kabupaten Bone tetap siaga meski memasuki masa libur nasional. Dilanjutkan juga dengan subheadline berikutnya bahwa Bulog kendalikan harga beras Luwu Raya. Perum Bulog cabang Palopo memastikan stok beras melimpah untuk menjaga stabilitas harga di wilayah Luwu Raya dan Tanah Toraja jelang Nataru 2025. Wakil pimpinan Bulog cabang Palopo Iskandar Sulkarnain tentu mengatakan ketersediaan beras saat ini berada dalam kondisi yang sangat aman.
di mana stok tersebut tersebar di 6 gudang Bulog, 2 gudang utama di Palopo, yakni gudang Bara 1 dan Bara 2 yang disebut memegang peran paling penting. Tentu melimpahnya pasokan membuat Bulog menyewa 8 gudang tambahan tahun ini. Langkah ini dilakukan agar kualitas dari beras tetap terjaga dan juga terdistribusi berjalan lancar. Di samping itu ada juga warga Desa Rampoang, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara yang menolak pembangunan markas Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP 872. Penolakan muncul karena warga mengklaim lokasi itu merupakan bagian dari tanah adat Kau-Kau yang dikelola turun-temurun. Menurut mereka dan juga mereka menegaskan tidak pernah ada musyawarah atau pelepasan hak adat sebelum pekerjaan dimulai. Nah, situasi memanas ketika warga berusaha menghadang alat berat, saling dorong antara warga dan personel TNI pun tak terhindarkan. Beberapa warga dilaporkan mengalami luka ringan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan lahan tersebut merupakan aset provinsi yang telah dihibahkan kepada TNI untuk pembangunan markas baru. Dandim 1403 Palopo, Letkol Infanteri Widra Sukma Prihantoro menyatakan bahwa ada pihak yang memicu kericuhan. Meski terjadi bentrokan, proses pembukaan lahan tetap berlanjut. Dilanjutkan juga dengan Kabupaten Bone menyoal sekolah rakyat di Kabupaten Bone yang kekurangan tenaga kependidikan. Informasi dari sekolah rakyat di Kabupaten Bone yang masih kekurangan tenaga kependidikan. Mengisi kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial membuka 20 formasi bagi pelamar dari kalangan P3K. PLT Kepala Dinas Sosial Bone, Jemi, membenarkan adanya kebutuhan tenaga tambahan untuk mendukung operasional sekolah. Jemi menyebut beberapa posisi penting yang harus segera diisi. 10 formasi dibutuhkan untuk penata layanan operasional sebagai wali asuh. Selain itu, 4 formasi lainnya disiapkan bagi wali asrama. Kemensos juga membuka 3 formasi pengelola layanan operasional yang bertugas sebagai operator Dapodik. Jemi menegaskan seluruh proses pengangkatan dan penerimaan dan juga penempatan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. Maka dari itu ia berharap formasi yang terisi nantinya berstatus penuh waktu. Ditutup dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman yang menggalang dana untuk membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Penggalangan dana dimulai dengan membentuk tim Bone Peduli pada Sabtu 6 Desember 2025. Di mana mereka juga bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan publikasi penggalangan bantuan. Struktur tim terdiri atas pengarah PJ Sekda Bone Andi Saharudin, Ketua PLT Gadis Sosial Jemi, kemudian Sekretaris Ilham, juga ada Bendahara Nur Hudaya, serta anggota dari seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Bone. Nah, tentu ia mengajak seluruh masyarakat Bone ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bone juga berharap gerakan ini memperkuat solidaritas dan menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap para korban bencana di Sumatera. Ditutup dengan informasi dari halaman 9 Tribuners, tentu ada juga beberapa informasi terupdate dari Kota Makassar, karena pada halaman 9 ini adalah rubrik Tribun Makassar. Diawali dengan Munafri yang dorong HDCI perkuat peran sosial, kemudian 1.148 pelajar tanding di Popfest, ditutup dengan Muhlis Kala yang menyatakan bahwa ayo jaga persaudaraan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin hadiri musyawarah cabang Harley Davidson Club Indonesia Kota Makassar untuk periode 2025-2028 di Hotel Artama, Jalan Haji Wau, Makassar pada Minggu 7 Desember kemarin. Muscap bertajuk memperkuat soliditas, meneguhkan komitmen untuk kemajuan bangsa, dibuka Sekjen HDCI Husti Karyono. Tentu hadir Dewan Kehormatan HDCI Kota Makassar sekaligus ex-Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Tentu Munafri mengatakan bahwa HDCI bukan sekedar wadah komunitas motor besar, melainkan ruang kebersamaan yang memupuk persaudaraan melalui aktivitas touring dan juga kegiatan berbasis hobi. Munafri juga berharap bahwa Muscap tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, namun juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Makassar. Tentu ia menilai event tersebut memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan perputaran ekonomi Makassar, di mana ia menilai dan juga mengapresiasi peran HDCI dalam mendukung kegiatan pemerintah, termasuk penyelenggaraan Celebes Makassar Bike Week beberapa waktu lalu. Maka dari itu juga ia mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas bagi anggota,
mengingat seluruh pengguna jalan memiliki hak yang sama. Dilanjutkan dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin yang membuka Pekan Olahraga Pendidikan atau POPFest 2025 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar di Gedung Manunggal, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada Minggu kemarin. Kegiatan ini salah satu agenda strategis Pemkot Makassar dalam mendorong pola hidup sehat di kalangan pelajar, sekaligus memperkuat pembinaan generasi muda melalui aktivitas olahraga berbasis kolaborasi, budaya, dan juga karakter. Nah, total ada sebanyak 1.148 peserta dari 50 sekolah tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta yang mengikuti kompetisi tersebut. Munafri mengatakan bahwa POPFest 2025 lebih dari sekedar kompetisi, di mana ajang ini jadi ruang pembinaan karakter serta ruang menghidupkan permainan tradisional bagi generasi muda. Maka dari itu ia juga menekankan pentingnya peran guru, orang tua, dan wasit agar menjaga suasana kompetisi tetap fair dan mendidik. Panitia diminta menjalankan pertandingan dengan suasana gembira dan penuh sportivitas. Tentu Munafri juga mendorong POPFest bisa menjadi agenda tahunan, di mana ia mengusulkan untuk tahun mendatang POPFest memperluas cakupan cabang lombanya, termasuk kompetisi lagu anak dan lagu daerah sebagai upaya memperkuat identitas budaya lokal. Ia berharap kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan membuka peluang lahirnya atlet baru dari sekolah dasar. Ditutup dengan Muhlisa Yusuf Kala nakodai lagi Ikatan Alumni IKA Semansa atau IKA SMA Negeri 1 Makassar untuk tahun 1986. Putri mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ini dilantik bersama puluhan pengurus IKA Semansa 86 untuk periode 2025-2028 di Sauraja Ballroom Wisma Kala, Jalan Ratulangi, Makassar pada Minggu kemarin. Pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara, pelantikan pengurus, dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua IKA Semansa Makassar Andi Ina Kartikasari kepada Ketua IKA Semansa 86 Muhlisa Yusuf Kala, dan tentu Lisa Sapan Muhlisa terpilih secara aklamasi beberapa waktu lalu. Di periode kedua ini, Lisa dan jajaran pengurus berkomitmen mempererat silaturahmi alumni, khususnya angkatan 1986. Di eksternal, pengurus IKA Semansa 86 akan menghadirkan program yang memberikan banyak manfaat. Tentu saja ada program-program yang lebih terstruktur, tetapi prioritas utama tetap pada internal. Setelah itu barulah program-program lain yang dapat dijalankan. Tentu Andi Ina berharap untuk IKA Semansa 86 ini bisa tetap terus dan juga bertahan dan menjadi lebih solid lagi. Adapun susunan dari kepengurusan IKA Semansa 86 bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Dan kita tutup dengan informasi lintas. Studi tiru dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa yang melakukan kunjungan di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 5 Desember kemarin. Dan tentu ada juga penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara yang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan juga responsif. Hal itu dikatakan oleh Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham saat membuka kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis pejabat pengelola kepegawaian sekota Makassar di Yogyakarta pada Sabtu 6 Desember kemarin. Nah, tentu menurut Alia, ASN saat ini dituntut mampu menghadapi dinamika pelayanan publik yang kian kompleks, sehingga peningkatan kualitas individu dan organisasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit sebagai pondasi utama dalam pengelolaan karir ASN secara mendatang. Nah, itulah tadi informasi yang sekaligus menemani kita dan juga menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.